Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi, NRP 45. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Studi Eksperimental Pengaruh Campuran Serat Serabut Kelapa, Gipsum, dan jerami padi gipsum sebagai material komposit penyerapan suara yang akan diaplikasikan pada dinding lantai 2 di bengkel. Next, latar belakang. Kebisingan merupakan salah satu masalah lingkungan yang perlu diatasi karena tidak hanya dapat mengganggu kenyamanan, namun juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan, khususnya kesehatan pendengaran. Next, penelitian terdahulu. Pada penelitian ini telah dibuat komposit berbahan dasar matriks serabut kelapa dengan binder resin fenol. Untuk meningkatkan kekuatan serat, serabut kelapa terlebih dahulu direndam pada larutan NaOH sejumlah 2% selama 4 jam. Nah, hasil pada metode terdahulu ini yaitu lebih dari 0,15. Untuk hasil terbesar yaitu pada perbandingan 5:3, yaitu dengan nilai 984. Next, rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh penambahan sabut kelapa pada gipsum terhadap penyerapan suara. Yang kedua, bagaimana pengaruh penambahan jerami padi pada gipsum terhadap penyerapan suara. Next, tujuan dan manfaat. Next, lalu batasan masalah. Next, klasifikasi kelas koefisien absorpsi. Nah, di sini ada tabel, yaitu ada tingkat penyerapan suara dan koefisien penyerapan bunyi. Dikatakan mampu menyerap suara yaitu pada nilai alfanya 0,15. Jika nilai di bawah 0,15 maka tidak memenuhi syarat. Next, tingkat intensitas sumber bunyi. Pada tingkat intensitas sumber bunyi di sini terendah yaitu 10 desibel, 20 desibel. Untuk level tertinggi yaitu pada angka 225 desibel. Next, rumus mencari nilai volume. Lalu next, rumus mencari nilai alfa. Next, tahap proses penelitian. Pada tahap proses penelitian ini saya gambarkan melalui untuk proses tahapnya, yaitu yang pertama mulai, yang kedua studi literatur, lalu ada alat dan bahan, lalu selanjutnya perbandingan bahan yang akan dipadukan, lalu proses pencetakan, selanjutnya proses pengujian menggunakan sound level meter, lalu pengolahan data, selanjutnya yaitu nilai lebih dari 0,15. Dikatakan spesimen tersebut mampu untuk menguji, mampu dapat meredam suara. Jika nilai di lebih kecil dari 0,15 maka tidak memenuhi standar. Next, metode penelitian menggunakan kubus prototipe. Jadi pada alat uji saya yaitu kubus prototipe berukuran lebar 20 cm, panjang 20 cm, dan tinggi 20 cm. Untuk proses pengujiannya sama halnya dengan penelitian sebelumnya, yaitu speaker sumber bunyi ada di tengah, lalu
Lalu spesimen benda uji, yaitu ada 15 gram, 25 gram, dan 35 gram. Next. Nah, ini adalah desain kubus prototipe saya, yaitu simbol A ini adalah sound level meter, yaitu berada di luar kubus. Lalu B ini adalah kubus prototipe. C, spesimen benda uji. Jadi spesimen benda uji saya berada di dalam kubus prototipe tersebut sejumlah 5 buah. Lalu simbol D itu adalah speaker atau sumber bunyi. Next. Kubus penguji, contohnya seperti itu yang sudah saya buat. Next. Proses pengujian. Jadi pada proses pengujian ini, untuk melakukan kalibrasi, yaitu sumber bunyi atau speaker berada di luar, lalu dikalibrasikan menggunakan frekuensi, satuannya Hz. Lalu sumber bunyi yang dari frekuensi tersebut kita kalibrasi, kita lihat berapa nilai yang keluar pada alat ukur sound level meter, yaitu satuannya desibel. Nah, pada pengujian kali ini data yang saya ambil adalah 75 desibel dengan nilai frekuensinya 175 Hz. Tabel perbandingan matriks dan filler. Nah, pada tabel ini yaitu ada dua. Yang pertama, perbandingan jerami padi dan gipsum. Lalu tabel yang kedua adalah perbandingan sabut kelapa dan gipsum. Ada sampel A sampai sampel F. Next, data hasil pengujian. Data hasil pengujian pada jerami padi. Nah, untuk sampel A 15 gram dengan sumber bunyi 75 desibel. Dari 75 ini turun ke 57,6. Lalu nilai alfanya yaitu 0,264. Next, data hasil pengujian serabut kelapa. Dari data pengujian serabut kelapa di sini, dari sampel D hingga sampel F, yaitu nilai tertinggi berada pada sampel F, yaitu nilai rata-ratanya 47,8 dan nilai alfanya 0,450. Next. Hasil. Nah, untuk hasilnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu didapatkan nilai koefisien penyerapan suara sebesar 0,264 pada sampel A. Nah, dari semua hasil tersebut, hasil pengujian koefisien suara di atas semua spesimen sudah memenuhi nilai alfa lebih dari 0,15 desibel. Lalu kesimpulannya di sini adalah kesimpulan yang pertama adalah campuran gipsum dan jerami padi baik penyerapan suaranya adalah sampel C. Yang baik penyerapan suaranya adalah sampel C dengan nilai alfanya yaitu 0,294. Lalu kesimpulan yang kedua adalah campuran gipsum dan serabut kelapa yang paling baik penyerapan suaranya adalah berada pada sampel F, yaitu dengan nilai 0,450. Ini adalah nilai alfanya. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah filler sabut kelapa lebih baik penyerapan suaranya daripada filler jerami padi. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.